Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idin wala yaskhab." Jadi tadi telah dijelaskan kalau ternyata perisainya puasa itu salah satu di antaranya adalah fala yarfuth, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan Ustadz Lutfi telah menjelaskan salah satu pilar dari menghalangi fitnah dunia kehidupan kita, salah satu di antaranya adalah puasa. Cuman puasanya ini harus sempurna. Nah, bagaimana tadi wanita yang biasanya tiap bulan itu tidak sempurna, mesti ada datang bulan atau haid, Ustadz ya. Nah, gimana Ustadz? Iya, saya ingin ingatkan ya, sekelas Aisyah aja Ustadz. Iya. Itu ketika bulan Rajab itu ngitung-ngitung puasanya kurang berapa gitu Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi kurang puasa yang tahun lalu ya? Iya, puasa tahun lalu. Nah, walhasil ibu-ibu yang muda ini tolong dihitung-hitung. Kalau umpamanya belum lunas, ya belum lengkap, dilengkapin. Jangan puasa sunnah dulu. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, jangan puasa dulu. Itu ya, lengkapin dulu. Kalau udah lengkapin, silahkan tambah dengan puasa sunnah. Kalau yang wajib belum selesai, kita jangan tambahin yang sunnah. Oh, ini jadi ada kaidah Ibu. Jadi biasanya kan kita hutangnya belum lunas nih. Tapi keburu ambil puasa Syawal ya kan, atau puasa lainnya. Maka kaidah fikih yang dijelaskan Ustadz Lutfi, percepat untuk yang membayar wajib dulu Ustadz. Sebelum melakukan hal-hal yang lain. Betul. Masya Allah. Karena memang tadi dijelaskan kesempurnaan puasa itu bisa menghalangi seseorang dari fitnah. Salah satu di antaranya fitnah dunia dan lain sebagainya dengan saum. Tapi puasa standar yang minimal harus dipenuhi itu adalah Ramadan. Nah, kalau nggak sempurna, ya harus disempurnakan dulu. Betul. Dan Ustadz, tambah rame di studio. Karena kita kehadiran ibu-ibu cantik dan soleha. Assalamualaikum. Ini dari Majelis Taklim Darussalam Subang. Masya Allah, jilbabnya bagus, brosnya bagus. Udah lunas? Oke, Ibu selamat datang ya. Senang, mudah-mudahan senantiasa saya doakan masuk surga. Oke, Ustadz tadi menarik sekali. Alhamdulillah ini himbauan dan juga sekaligus stressing buat ibu-ibu agar tidak menunda-nunda membayar hutang puasa. Betul. Karena masuk dalam kesempurnaan tadi ya. Nah, berikutnya adalah Allah menjanjikan surga. Betul. Untuk yang rajin berpuasa, salah satunya adalah babur rayyan. Tapi sebenarnya tadi dijelaskan kalau pintu orang yang suka bersedekah ada surganya sendiri. Yang sholat ada surganya sendiri. Betul. Kalau informasi hadis dari Rasulullah SAW, sebenarnya surga ada berapa macam sih Ustaz? Ayo kita baca hadisnya Ustaz. Baik, siap. Silakan buka hadis berikutnya. Lihat di layar kaca. Qala hadatsana Ibrahim ibn Munzir, qala hadatsani Ma'an, qala hadatsani Malik, an Ibnu Syihabin, an Humaidin bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa dzaujaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khairun. Waman kana min ahli sholati du'iya min babil sholah. Waman kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Waman kana min ahli siyami du'iya min babil rayyan. Waman kana min ahli sodakoti du'iya min babil sodakoh. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari sini. Kaidahnya kan gini ya, barang siapa yang menafkahkan dua pasangan dalam fisabilillah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Nah, Rasulullah jelasin pintu-pintu surga ada berapanya, angkanya nggak disebutin, akan tapi yang pertama nih, barang siapa yang termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil pintu sholat. Barang siapa yang jago ya atau min ahli jihad akan dipanggil pintu jihad. Barang siapa yang jago puasa maka akan dipanggil pintu rayyan. Pintu rayyan namanya.
Kalau yang sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Yang di hadis ini cuma 4 yang disebutkan. Ya, betul. Kalau pakai teks hadis yang lainnya, pintu surga itu semuanya 8. 8 ya. 8 pintu surga, pintu neraka 7. Nah ini 8 ini yang 4 lagi apaan Ustaz? Saya baru temukan 2 lagi, 2-nya lagi saya ubak-ubak hadis nggak ketemu Ustaz. Satunya pintu farah, yang satunya pintu parah, yang satunya pintu duha. Masya Allah, duha. Iya pintu duha. Salat duha ya. Nah yang 2-nya lagi saya sampai cari-cari itu di kitab hadis yang saya punya, saya belum ketemu. Jadi kalau ibu-ibu atau adik-adik yang rajin sholat duha, Iya. itu pun bisa masuk melalui pintu surga sholat duha. Masya Allah. Nah ini Ustaz, ini kan jago ya, jago. Artinya kan standarnya udah plus, Ustaz, bukan standar minimal, udah standarnya udah standar bagus. Abu Bakar komentar begini, ya Rasulullah, buat ana sih nggak penting orang dipanggil dari pintu mana aja. Masya Allah. Cuman ada gak yang dipanggil dari banyak pintu? Masya Allah. Kalau kita cuma jatahnya 1 doang, Ustaz, nggak kepanggil, innalillahi. Iya. Tapi kan kalau kita bisa punya jatah 3, nggak dipanggil 1, berarti ada yang 2. lain, Iya, kalau nggak dipanggil 2, ada 1. Kan begitu niatnya Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ada kok orang yang dipanggil dari banyak pintu, dari semua pintu. Dan saya berharap engkau, wahai Abu Bakar, dipanggil dari semua pintu. Masya Allah. Tinggal pertanyaan kita, Abu Bakar dipanggil dari semua pintu, kita dipanggil gak dari 1 pintu? Berarti ada satu amalan yang kita bisa tiru dari Abu Bakar, Ustaz ya? Betul. Abu Bakar jihad jago, puasa jago, sholat jago, sedekah jago. Kita ini apaan yang jago gitu. Semoga kita semua jago ya. Iya. Sampai masuk ke semua pintu. Oke Ustaz. Kali ini di segmen ini kita memberikan kesempatan kepada jemaah yang hadir untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Lutfi dan insya Allah langsung dijawab. Mau ditampung 2 pertanyaan atau satu-satu? Dua langsung aja. ya. Baik, silakan yang mau bertanya angkat tangan. Oke adik, silakan sebutkan namanya ya, dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Hifdiah. Saya dari Ponpes Irojul Atfal, Tangerang. Saya ingin bertanya, bagaimana mengisi waktu luang ketika liburan sekolah di saat puasa bulan Ramadan? Oh, jadi pas liburan kira-kira apa yang mesti diisi agar bermanfaat ya? Iya. Oke, siapa namanya tadi panggilannya? Erna. Oke Erna. Kita Terima tampung kasih, dulu ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Pertanyaan kedua. Oh silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana dari Pondok Pesantren Sirajul Atfal Cisoka, Tangerang. Kembali kepada pembahasan yang awal, Ustaz. Bagaimana untuk menjauhi perbuatan kata-kata kotor dengan cara, kan banyak, bisa dengan baca Al-Quran atau sebagainya. Yang saya tanyakan, jika dijauhi dengan perkara tidur, apakah perkara tidur tersebut termasuk ibadahkah? Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama adalah mewakili milenial, mewakili anak muda. Jadi apa yang mesti diisi nih ketika liburan sekolah agar Ramadannya nggak sia-sia ya. Dan yang kedua adalah fikri, daripada nonton gadget yang nggak karuan, dengerin sesuatu yang nggak bagus, mendingan tidur aja gitu intinya ya. Nah kira-kira perspektif tidur ini bagaimana dalam pandangan Quran dan hadis? Apakah ibadah atau seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, tadi itu sekarang orang udah ngisi, udah ada pesantren kilat untuk Ramadan. Iya, untuk milenial, anak-anak muda. Iya, dan sekarang dengan segala kemudahannya mau ngaji sama beliau tinggal buka YouTube, mau ngaji kitab kuning tinggal buka YouTube, udah ratusan konten kajian kitab kuning Ustaz di YouTube. Ustaz Lutfi juga ada ya? Iya, YouTube, ada
ratusan ya Kalau bulannya. adik-adik mau buka situsnya? Tinggal kajian kitab kuning aja udah keluar. Oh gitu ya. Jadi Iya. kajian kita punya Kuning Sahih Bukhari. Nah, Iya, buka deh. udah keluar. Manfaat banget itu. Udah manfaat. Paling gampang ikuti pesantren kilat. Kilat ya. Itu paling gampang. Kalau misalnya nggak bisa ini nggak bisa itu, targetin aja. Saya harus hafal 1 juz dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Atau Selesai. saya harus hafal 40 hadis. Masya Betul. Allah, ya. 40 hadis bulan Ramadan. Masya Saya udah ingetin, saya punya aplikasi soal ayat-ayat pilihan ya. Ayat-ayat pilihan yang sering dibaca oleh Imam Masjid Haram, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Istiqlal. Aplikasi di gadget, tinggal buka aja pusat kajian hadis, ada 40 ayat yang sering dibaca, kumpulan ayat yang sering dibaca oleh imam. Ada suaranya, ikutin dah. Ikutin, targetin, hafal nih 1 bulan nih. Bisa jadi imam Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz, untuk yang kedua. Iya. Untuk yang kedua apakah Akan kita jawab. akan jawab? Ditahan Baik, dulu. baik. Yang kedua akan kita jawab setelah ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Serambi Islami Ramadan. Serambi